Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan melanjutkan terkait dengan modul 1 lesson 4, yaitu membahas terkait nested data structure. Di nested data structure ini kita masih sama membahas terkait dengan dictionary ataupun list, tapi di dalamnya nanti mungkin akan kita lebih tingkatkan lagi terkait dengan dictionary, yang di dalamnya juga ada dictionary, atau list di dalamnya juga ada list juga. Nah, hal seperti itu disebut dengan nested data structure. Di dalam nested data structure ini, pada materi hari ini kita akan coba juga dengan melakukan pembuatan program yang kita sebut dengan ProTeam Hackathon. Selain nanti pada saat kita belajar terkait dengan nested data structure, kemudian nanti di bagian course-nya akan dilanjutkan dengan hackathon-nya. Goal dari hackathon ini adalah membuat program terkait dengan storage system untuk ProTeam employee. Jadi pekerja employee di situ kita nanti buat suatu database dalam bentuk dictionary, yang pastinya di situ akan menerapkan nested data structure. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan nested data structure, gambaran mengenai aplikasinya terkait dengan nama pekerja, kemudian posisinya, experience-nya, dan portofolionya atau project name-nya. Nanti kita akan coba membuat hal-hal yang seperti ini, yang di dalamnya nanti bisa kita lihat di sini terkait dengan flowchart dari nested data structure-nya itu atau strukturnya. Itu ada name sebagai key utamanya, name 1 dan name 2, kemudian position, experience, dan portfolio sebagai value-nya, dimana ini nanti position, experience, dan portfolio dibungkus lagi dalam suatu dictionary yang nantinya akan ada value lagi di masing-masing positionnya, experience-nya, dan portfolionya. Nah, sebagai contoh terkait dengan struktur data dictionary yang mengandung nested data structure-nya. Jadi kita lihat di sini, staff ini variable dictionary, dia mendefinisikan variable dictionary itu sendiri pada level pertama dengan key-nya adalah name dan value-nya adalah seluruh dictionary yang mencakup key, position, experience, dan portofolionya beserta dengan value-nya yang ada di dalam sini. Oke, kalau kita lihat di sini untuk position, untuk portofolio di sini juga ada berbentuk list, ditandai dengan kurung buka kurung tutup yang berbentuk siku. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Sama konsepnya seperti pada saat kita mempelajari dictionary pada minggu sebelumnya, yaitu dengan cara memanggil key-nya dari variable dictionary yang kita butuhkan. Kalau di sini kita variabelnya bernama staff. Nah, misalnya kita mau memanggil position, berarti staff, kemudian nama key-nya name, setelah itu key yang kedua, level keduanya, yaitu position. Jadi mirip, cuman kita perlu menambahkan level terhadap pemanggilannya. Selanjutnya untuk target dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan data structure ini dalam suatu aplikasi atau implementasi kodenya dalam suatu pembuatan program. Nah, di sini nanti kita akan melakukan dua hal terkait dengan training course yang ada di platform algoritmik dan juga ProTeam Hackathon-nya yang tadi di awal sudah disebutkan. Kita akan mencoba membuat suatu aplikasi. Oke, kemudian ini beberapa review terkait dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama terkait dengan tipe data, ada integer, decimal, boolean, list, dan dictionary yang sudah kita pelajari. Yang akan kita lanjutkan di sini adalah terkait dengan list dan dictionary-nya, karena yang berpotensi memungkinkan dikatakan ada nested data structure itu adalah list dan dictionary. Kemudian selanjutnya jika kita lihat di bagian dictionary itu sendiri, kalau kita lihat di sini untuk dictionary-nya, cara pemanggilan dan setting dari variable dictionary sendiri itu masih sama. Jadi kita menggunakan key dan value. Jadi itu adalah konsep utama yang perlu kita pegang, dan bagaimana cara memanggilnya adalah menyertakan key-nya untuk mendapatkan value-nya seperti yang ditunjukkan pada contoh kode ini terkait dengan print, recommendation, kemudian koma, books, nama variable dictionary-nya, dan key dari genre-nya yang akan kita panggil. Kemudian selanjutnya beberapa action yang perlu kita ketahui terkait dengan dictionary. Jadi ada length untuk mendapatkan panjang dari data dictionary kita, pasangan key dan value-nya itu ada berapa.
kemudian cara membaca dari masing-masing key-nya yaitu dengan readers dan disertakan dengan nama key-nya, kemudian cara mencari apakah key ini ada di dalam readers atau tidak dengan Smith dengan operator in readers, misalnya readers sebagai variabel dictionary-nya. Selanjutnya untuk mengupdate atau add data, yaitu kita bisa menggunakan nama dictionary kemudian nama key yang ingin kita update atau kita add datanya. Jangan lupa untuk setting value-nya, assign value-nya. Sementara untuk delete datanya kita gunakan operator del. Oke, jadi terkait dengan beberapa review mengenai yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dictionary dan list adalah hal yang sudah sangat mendasar ya, yang harus kita pelajari dan harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam nested data structure ini. Oke, kemudian kita akan coba masuk ke dalam nested data structure-nya. Nah, di sini beberapa contoh terkait dengan nested data structure yang kemungkinan ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah list. Kalau kita lihat di sini, datanya yang pertama masih list yang normal ya, John dan Swift. Kemudian kita lihat yang kedua sudah menggunakan dictionary di dalam listnya. Jadi di dalam list ini sudah mencakup dictionary ini. Nah, kalau kita lihat yang ketiganya, contoh variabel list yang ketiga, nah ini sudah ada list di dalam list. Kalau tadi dictionary di dalam list, sekarang list dalam list. Nah, yang terakhir lebih kompleks lagi, ada list di dalam dictionary dan di dictionary itu sendiri ada list di dalamnya. Jadi inilah salah satu contoh atau hal yang mungkin bisa terjadi dalam suatu pemrograman ya, dalam implementasi code-nya, yaitu nested data structure. Begitu pula dengan yang nanti yang akan kita pelajari selanjutnya adalah terkait dengan dictionary-nya. Nah, untuk list sendiri itu sifat-sifatnya dia bisa berisi list atau list dari suatu list tersendiri atau dictionary dengan value-nya list dan sebagainya. Mungkin integer, string, number dan sebagainya. Begitu pula dengan yang dictionary, di dictionary juga ada kemungkinan terjadi nested data structure. Ada dictionary di dalam dictionary untuk contoh staff yang sebelah kanan. Kemudian yang di dalam contoh staff yang paling bawah ada staff John, kemudian value dari John sendiri adalah suatu list. Jadi itu juga sangat memungkinkan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk key dari suatu dictionary. Untuk sementara ini kita akan batasi dua, yaitu terkait dengan number dan string yang akan kita nanti lebih banyak bekerja dengan number dan string. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa level selanjutnya mungkin ada nanti kita akan mengenal tipe data yang lain. Contohnya adalah tuple misalnya. Tuple bisa dijadikan key. Kenapa? Karena sifat tuple sendiri itu sebenarnya dia adalah immutable data type. Dia mirip seperti list, tapi tuple itu menggunakan kurung bukanya itu kurung buka dan kurung tutup biasa. Kalau kita list kemarin atau sekarang kita bisa lihat di sini, di listnya ini di bagian presentasinya Jones bentuk listnya itu diupdate dengan kurung buka dan kurung tutup yang berbentuk siku. Itu artinya mutable data type. Jadi kita bisa mengganti. Kalau tuple dia tidak bisa diganti. Nah, selanjutnya untuk value-nya sendiri bebas seperti list, bisa number, string, list, dictionary, list of dictionary dan sebagainya. Boolean pun juga bisa. Jadi kalau untuk value-nya itu mirip seperti yang punyanya list, sama. Semua data type, semua tipe data bisa di cover oleh value. Nah, ini beberapa contoh lagi. Tadi di awal ada beberapa contoh terkait dengan penerapan contoh program terkait dengan penerapan nested data structure. Di sini juga ada, misalnya kita menentukan user memasukkan nama Swift, kemudian dia akan mencari profilnya dari Swift itu apa sih, kemudian portfolionya Swift itu apa aja sih. Begitu pula dengan yang Jones. Dan konsepnya sama, kita tinggal memanggil nama dari variable dictionary-nya dan key-nya. Kalau di sini berarti key-nya ada profile dan portfolio. Nah, ini jelas contoh datanya. Kita bisa lihat. Jadi nanti key utamanya adalah last name-nya dari si desainernya. Sementara nanti pada saat kita mau masuk ke dalam value dari masing-masing key di dalam value last name, misalnya profile atau portfolio, kita tinggal menambahkan lagi satu kurung siku terkait dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya profile untuk mendapatkan profilnya dan portfolio untuk mendapatkan beberapa projectnya. Yang di sini kalau kita lihat
dalam bentuk list ya, kurung buka kurung tutupnya kotak. Nah, ini contoh dari datanya. Kita bisa lihat di sini portfolio dan profilnya. Portfolio dia ada dalam bentuk list. Jadi ini ada dictionary, dalam dictionary, kemudian di dalam dictionary-nya itu sendiri ada list untuk yang bagian key portfolionya. Cara memanggilnya bisa dilihat di sini. Pada saat kita mau memanggil info dari masing-masing desainer, kita bisa langsung ambil desainer surname-nya itu sebagai masukkan key-nya pada saat kita memanggil untuk nama-nama dari masing-masing desainer, John, Swift, dan sebagainya. Contoh di bagian bawah ini yang cukup jelas, desainer John Profile, maka dia akan memanggil dengan key utamanya John dan key sub key-nya adalah Profile. Maka di sini didapatkan 3D designer. Sama ya, seperti sebelah kanannya juga sama 3D designer. Begitu pula yang portfolionya. NFS Minecraft, dia kalau kita lihat di sini Swift, jadi bukan di John ya ternyata, di Swift. Kemudian portfolionya Swift, sub key-nya NFS Minecraft. Oke, nah jadi seperti itu untuk beberapa hal terkait dengan nested data structure dalam bentuk dictionary ataupun mungkin dalam bentuk list. Untuk memperjelas lagi dan dapat memahami lebih dalam lagi, kita akan coba masuk ke dalam training di bagian algoritmiknya. Baik, kita akan coba masuk ke dalam course-nya. Yang pertama adalah track yang pertama, training yang pertama. Untuk yang tampilan pertama ini hanya tampilan slide saja, pembuka saja, langsung aja kita next. Kemudian di bagian yang pertama ini kita coba untuk melihat statement yang benar terkait dengan nested data structure. Oke, kita coba cek di yang pertama, pernyataan pertama, a list can contain only immutable object. Kalau kita berdasarkan slide tadi, list bisa seluruh data type, jadi tidak hanya number, string, dan boolean. Perlu diketahui immutable dan mutable di sini bukan berarti maksudnya number nggak bisa diganti ya, tapi lebih ke arah kemungkinan penggantian dari data tipe seperti ini, number, string, dan boolean itu kecil kemungkinannya pada saat digunakan sebagai key, atau mungkin bahkan nggak perlu diganti, cenderung statik. Tapi kalau kita ngomong list, kemudian dictionary, nah itu kan dia lebih ke arah fleksibilitasnya tinggi, karena kita bisa mengupdate, mendelete, dan sebagainya dengan hanya membuat suatu mengakses dengan key-nya. Jadi di sini yang dimaksudkan immutable ini adalah untuk proses penentuan key-nya atau penentuan value-nya. Itu ya. Jadi yang pertama ini salah karena dia nggak hanya immutable pun juga bisa masuk ke dalam list. Kemudian yang kedua, dictionary can contain object of any data type. A dictionary can contain object of any data type. Nah, ini sedikit menjebak. Kenapa? Dictionary itu ada dua ya. Ada sepasang nih kalau kita ngomong dictionary. Ada key dan value. Kalau untuk value, oke, enggak apa-apa, betul. Contain of any data type, number, string, bahkan dictionary pun jadi. Dictionary dalam dictionary, list of list, nggak ada masalah. Tapi yang perlu kita ingat adalah key-nya. Key dalam dictionary nggak bisa dia berupa dalam bentuk mutable. Mutable itu yang termasuk mutable dalam hal ini adalah dictionary dan list. Jadi di sini kita melihatnya di dua sisi itu ya. Oleh karena itu yang kedua ini juga tidak bisa kita benarkan pernyataannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan dictionary contain key value pairs. Betul ya, dari sini pernyataan ini udah benar. List can be dictionary values. Jadi dictionary value apakah bisa list? Bisa, ya kan? Karena kalau value kita bebas untuk dictionary, tidak ada ketentuannya. Jadi yang ketiga ini adalah betul. Dictionary contain key value pairs, sama seperti pernyataan sebelumnya, betul. List can be dictionary keys. Nah, list ini masuk ke dalam mutable, jadi dia tidak menjadi atau tidak boleh menjadi keys. Oleh karena itu yang pernyataan keempat tidak bisa kita benarkan. Kemudian yang selanjutnya, dictionary keys can only be immutable object. Nah, dari sini udah benar nih, tinggal kita lihat opsinya apa yang disebutkan sebagai immutable. Number, string, and boolean. Oke, nice. Jadi ini betul ya. Kemudian yang terakhir, a list can contain objects of any data type. A list can contain object of any data type. Oke, jadi list bisa berisi apapun data tipenya, seperti number, string, boolean, dictionary, dan list. Betul ya, seperti yang udah dijelaskan di slide juga. Oke, kita coba. Yes, good. Sekarang kita coba masuk ke yang kedua.
Di sini kita akan melakukan proses debugging, correct the errors in the program. Yang diminta adalah bentuknya seperti ini, average result before 72,2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba di sini. Kalau ini kita running, harusnya error ya. Nah, ini udah ada kelihatannya, the bad input dan sebagainya. Kita cek dulu mulai dari pendefinisian test resultnya. Di test resultnya ini kita bisa lihat kalau dilihat dari bentuk datanya ini harusnya ada 2 array, betul ya? Ada 2 array yang dipisahkan dengan dia melakukan enter gitu ya. Nah, untuk memisahkan list di dalam suatu variabel list, ini ada list dalam list ya, kita perlu menambahkan koma nih di sini supaya dia mendapatkan dua data nih, maksudnya di sini. Nah, jadi data yang pertama adalah di baris kedua, data yang kedua adalah di baris ketiga. Jadi kita perlu menambahkan koma. Jadi bentuk umumnya list itu adalah suatu variabel sama dengan kurung buka siku value 1, values 2, dan seterusnya ditutup dengan kurung siku. Dari sini udah kita betulkan dulu yang pertama. Kemudian yang baris selanjutnya, baris ke-6, oke, tidak ada masalah ya, karena ini pendefinisian variabel dan assign value-nya. Selanjutnya di baris ke-7. Nah, di baris ke-7 kalau kita lihat di sini ada hal yang cukup aneh ya, maksudnya di sini kenapa kok kosong nih test result. Ingat, untuk melakukan perulangan for di baris ke-7 ya, for result in suatu variabel tertentu. Kalau ini kan kita kebetulan dia merujuk ke suatu variabel. Variabel ini harus berupa value. Nah, value apa ini yang akan dimaksudkan atau yang akan dituju dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup siku. Nah, kita coba cek dulu ya soalnya. Kalau dari soal di sini terlihat correct the errors in the program. Okay, the program stores two sets of data. Berarti betul ya, pendefinisian kita di baris kedua dan baris ketiga. Berarti ada two set of data, list yang pertama dan list yang kedua. Selanjutnya test result before and after training. Nah, ini mungkin bisa kita definisikan ya, misalnya yang before ini kita asumsikan yang atas, mungkin yang bawah adalah yang after. The program should calculate and display the average score before and after. Kalau kita lihat di baris ke-7, ini sepertinya dia akan melakukan perulangan terkait dengan beberapa data yang ada di dalam list, yaitu yang before-nya, yang data pertama nih, yang di baris kedua. Secara soal ya, yang bisa kita tebak dengan soal ini, yang bisa kita pahami. Jadi ini akan melakukan perulangan untuk mendapatkan seluruh datanya, kemudian menjumlahkan. Nah, berarti yang perlu kita lakukan di sini, berarti tanda kurung siku, buka siku, kurung buka, kurung tutup siku ini berarti ada tujuan untuk merujuk kepada test result datanya, yaitu data yang pertama. Berarti kalau kita mau mengakses data yang pertama, ingat konsep indeks ya. Konsep indeks di dalam pemrograman biasanya itu dimulai dari angka 0 untuk yang data pertama. Jadi kalau kita ngomong ini before, ya kan, ini ada before, ini after nih, kalau kita bisa lihat ya. Berarti ini adalah data yang pertama. Berarti data pertama adalah data ke 0. Oke. Nah, selanjutnya berarti harusnya yang after ini adalah data pertama. Maksudnya indeks pertama, data kedua ya. Data kedua ada di indeks yang ke-1. Kemudian selanjutnya kita lihat di komen baris ke-8, ini udah oke, tidak ada yang salah ya dalam penulisannya. Maksudnya di sini adalah average sama dengan average plus result. Resultnya adalah repetisi atau iterasi dari data yang sudah kita dapatkan di data yang pertama ini, yang before. Kemudian selanjutnya ini average dibagi test result. Nah, ini berarti kita untuk mendapatkan rumus untuk mendapatkan nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata adalah total dari seluruh nilai dibagi dengan panjang datanya atau jumlah datanya. Nah, untuk mendapatkan jumlah datanya, nah ini berarti kita perlu mendapatkan ini ya, panjang datanya dalam list ya. Masih ingat ya cara mendapatkan panjang datanya, yaitu dengan menggunakan length. Oke, kita kurung. Nah, di sini juga sama berarti asumsinya, karena ini sama-sama mendapatkan nilai rata-rata. Oke, kita kurung. Oke, selanjutnya sudah sama ya, tes result yang pertama sesuai dengan definisinya yang di baris ke-7 juga setara, before, dan after juga ya datanya. Nah, sekarang kalau ini kita coba running, apakah sudah bisa berjalan? Oke, sudah bisa berjalan ya. Nah, sekarang kita coba cek dengan tanda checklistnya.
Nah, kalau kita cek dengan tanda checklistnya ini masih belum bisa jalan nih, sesuai dengan automatic checknya maksudnya. Berarti kita coba cek dulu tampilannya. Jadi pastikan tampilannya, kita coba cek, kita perbesar. Oke, kita lihat ya, before-nya ternyata dia menggunakan tanda petik 1. Nah, kalau dan after-nya ya. Nah, kalau punya kita, kalau bisa lihat di sini, nah, ini tanda petik 2 nih. Berarti kita ganti dulu tanda petik 1. Kemudian ini kita buat tanda petik 2. Oke, kita hapus. Ini juga sama. Kita buat tanda petik 2. Ini yang hapus, ini kita buat tanda petik 1, dan ini kita buat tanda petik 1. Jadi dalam automatic check ini tidak hanya mempertimbangkan terkait dengan logiknya, tapi juga tampilannya harus sama persis ya. Oke, jadi kuncinya di situ. Kita coba. Oke. Solve ya. Dan next, kita akan coba masuk ke yang ketiga. Di level 3 ini, kita akan melakukan suatu penulisan program nih dari awal, dan sudah disediakan datanya saja. Department dengan isi sales dan development sebagai main key-nya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Tampilannya, kalau kita cek di bagian image ini, yang pertama keterangannya, when the program start, it should display with the heading heads of department. Baik, kita coba masukkan dulu. Yang pertama, kita lakukan secara bertahap supaya tidak bingung. Kita copy saja. Copy ini maksudnya untuk meminimalisir yang namanya salah code gara-gara atau nggak lulus ke automatic checknya gara-gara penulisannya typo atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, sudah the last name of the head. Nah, oke, jadi nanti selanjutnya akan ngeprint ini ya, the last name of the heads. Maksudnya adalah kepalanya dari masing-masing bagian ya. Ini kan ada bagian sales dan development. Oke, berarti yang baris pertama udah oke. Selanjutnya kita print lagi yang masing-masing heads-nya. Nah, ini berarti kita perlu mengakses masing-masing head di bagian ininya ya. Departemen apa ini? Bidangnya. Ini kan bidang sales dan development. Berarti yang perlu kita lakukan, panggil nama dictionary-nya. Kemudian kita tentukan main key-nya apa. Ini main key-nya apa nih kalau di sini? Last name of the heads. Oh, masing-masing departemen ya. Smith dan Robinson. Smith itu ada di sales dan Robinson ada di development. Oke, berarti ini kita buat yang pertama adalah sales. Kita sesuaikan dulu sesuai dengan apa yang diminta, yaitu Smith yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan Smith-nya, kita panggil key yang keduanya head. Oke, selanjutnya kita copy aja ini karena mirip ya bentuknya. Cuman mengganti ini aja, hanya mengganti di bagian development, sales diganti development. Oke, kita mendapatkan head dari masing-masing departemen ya, sales dan departemen sales dan departemen development. Nah, kalau ini kita coba cek dulu apa dia berhasil mendapatkannya. Oke, Smith dan Robinson. Nah, untuk Smith dan Robinson ternyata tampilannya ada tanda stripnya. Nah, ini perlu kita sesuaikan juga ya. Jadi kita kasih tanda strip. Seperti biasa, kita menggabungkan string yang sudah kita hardcode dengan variabel yang akan kita value yang akan kita dapatkan dari pemanggilan variabelnya. Jadi menggunakan tanda koma di sini ya. Oke, selanjutnya adalah with the heading department project managers. Nah, yang kedua ya berarti. Sekarang untuk menyelesaikan yang keduanya, print. Kemudian kita di sini selanjutnya kita print apa tadi yang diminta, John dan Swift. Ini adalah departemen project manager, berarti manajernya ya. Sama mirip seperti yang atas harusnya, kita copy aja karena nanti kita sesuaikan itu ada tanda stripnya juga. Tinggal kita mengganti John. John itu punyanya sales dan manager ya, key-nya. Kita ganti di sini manager. Selanjutnya ini kita buat yang di bagian bawahnya. Nah, ini development taruh di bagian bawahnya karena dia shift yang diminta. Nah, sekarang kita coba running dulu programnya. Oke, tampilan mirip ya. Semoga ini sudah sesuai. Kita coba run testnya. Oke. Dan ya. Jadi konsep untuk pemanggilan value dari nested data structure itu sangat simple. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Hanya kita perlu menambahkan key tambahannya di level selanjutnya. Kalau level pertamanya kan sales, level keduanya berarti yang head.
Begitu pula nanti kalau misalnya di dalam head nanti ada dictionary lagi misalnya ya, itu adalah nested data structure juga, tidak menutup kemungkinan. Sama ya konsepnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Oke, di nomor 4 kita akan coba menduplikasi program yang ada di dalam task panel ini. Nah, ini pada saat kita coba running udah muncul nih tulisan-tulisan seperti ini nih. Nah, ini perlu kita langsung kita kerjakan aja ya, bertahap. Oke, sebentar kita coba lihat dulu di bagian automatic check-nya. Oke, untuk yang pertama, ketentuan pertama kita perlu menambahkan data terkait dengan variable training ini ya, di dalam variable training ini, dan bentuknya dia harusnya dalam bentuk dictionary. Kalau kita lihat di sini onboarding titik 2. Nah, ini berarti menandakan bahwa ini onboarding adalah key-nya. Kemudian value-nya adalah tiga-tiganya ini. Kemudian kita coba cek lagi mendalam lagi. Person in charge-nya ini ternyata juga bentuknya dictionary nih. Di dalam dictionary nih harusnya. Berarti ini nanti value-nya ini dalam dictionary nih. Karena ada titik 2-nya nih juga ya. Person in charge sebagai key-nya, kemudian value-nya adalah James B. Dan seterusnya. Kalau kita lihat di bawahnya juga mirip-mirip ya, sama ya. Polanya, bentuknya berarti nanti ini bentuknya sama ya, dictionary dalam dictionary ini harusnya. Kalau kita lihat di sini juga di gambarnya, nah ini sudah ada field-nya, kemudian ini key utamanya udah jelas nih ya, berarti ada value, pasangan value dan key-nya. Oke, selanjutnya yang kedua, nah ini contoh tampilannya nanti yang akan diminta. Kalau di sini kita lihat dulu. Oke, untuk yang bagian ini accident prevention adalah bentuk list ya. Ini tadi ada di bagian bentuk datanya ya. Bentuk datanya ini ya berarti ya, topicsnya. Berarti ini bukan string biasa ini ya. Oke, di dalamnya string maksud saya, tapi dia dibuat dalam bentuk list. Jadi string accident prevention, kemudian string teamwork sebagai value dari list topiknya ya. Oke, sekarang kita coba dulu susun dari awal terkait dengan apa yang ditampilkan di sini ya. Di sini juga sudah dijelaskan programnya, alur programnya. At start up the program display pro team training session. Nah, kalau ada dua patokan ini ya, patokan automatic check. Ini kan contohnya di dalam bentuk kalimat, kalau dan satunya lagi dalam bentuk program. Usahakan kita ambil yang tulisan-tulisan dalam bentuk program aja ya. Ini untuk meminimalisir yang namanya automatic check-nya itu nggak nerima kita lagi. Ya, jadi kita ambil dari situ, kita copy, kopas di sini. Jadi copy ini dulu. Print. Pertama ini, kemudian yang kedua print ini satu names dan sebagainya sampai ke session. Kita pastikan kopas ya semirip mungkin. Terakhir adalah ini action. Oke, berarti dia melakukan input ya si user. Kita simpan dalam variable action. Kemudian kita copy action numbernya of exit input. Oke. Nah, dari sini nanti akan harusnya munculnya sama seperti ini nih. Kita coba tes dulu ya. Ini kita komen dulu. Kita tes. Oke. Udah muncul ya. Nah, di sini berarti kalau ada kalimat seperti ini action number of exit, harusnya ini ada perulangan ya, unlimited ya, coba. Nah, ya kan ya. Ketika dia diketik off baru dia mati. Nah, kita tambahkan dulu. Jadi ada while di sini, while action tidak sama dengan off, maka do something di sini ya. Misalnya kita coba dulu ya. Print hello from while. Kemudian kita copy lagi untuk supaya dia tidak ada unlimited loopnya ya. Inputnya kita stop dengan unlimited loopnya untuk yang action input, karena tadi ini ketika dia mengisikan sembarang bilangan atau sembarang angka, sembarang huruf ya, dia akan terus looping sampai dia masukkan off. Nah, kalau ini berarti bawahnya nggak ada keterangan lagi. Nah, ini harusnya udah oke nih. Sekarang kita coba dulu. Kita coba running sembarang. Oke, udah masuk ya, tapi dia minta lagi. Oke, dia minta lagi. Sekarang kalau off, oke, dia stop. Ya,
dari proses untuk loopingnya udah kita dapatkan nih. Sekarang kita coba masuk ke dalam proses untuk datanya dulu ya, karena kalau ini kita lihat, kalau ini kita masukkan angka 1, dia udah langsung menampilkan datanya nih, onboarding dan professional development. Sementara data training kita masih kosong. Jadi selanjutnya kita perlu mengisi datanya ini dulu. Kita siapkan dalam bentuk dictionary. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita copy dulu onboarding. Yang pertama adalah onboardingnya. Key utamanya pertama onboarding, kemudian dalam bentuk dictionary lagi kita ambil person in charge-nya ini sampai sebelum koma ya, titiknya masuk. Ya, kita buat di sini. Ini adalah string, kemudian ini key-nya, ini value-nya ya, James B, koma, selanjutnya topik. Oke. Komanya kita hilangin. Nah, ini dalam bentuk list ya, bentuk list. Nah, listnya ini kan di dalamnya bentuknya string ya. Nanti ini kita buat string dulu. Buat string. Oke, sudah. Selanjutnya di topiknya sebagai key-nya. Jadi value-nya ini adalah berbentuk list yang dalamnya ada 2 string. Yang terakhir adalah date-nya. Date-nya kita copy. Kemudian kita taruh sini, masukkan ke dalam dictionary training, kita tambahkan key-nya. Ini kita buat string saja karena nggak ada ketentuan ya. Kita buat string aja karena ini pakai asumsi logika aja ya, logik aja ya, date. Kalau nggak dalam bentuk tipe data waktu itu sendiri atau date itu sendiri ya, kita lebih baik pakai yang stringnya ya. Selanjutnya adalah yang professional development. Nah, ini kita copy aja ini. Mirip ya bentuknya, tinggal copy, kita modify dalamnya aja. Ini juga kita ganti professional development. Kemudian ini Jessica S nya sampai titik, jangan lupa. Oke. Kemudian ini leadership, ini kita copy satu. Oke, selanjutnya yang computer skills. Di teamworknya kita ganti, dan date-nya yang terakhir adalah 2011. Oke. Nah, ini kita udah selesai untuk penyusunan datanya. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan atau menyesuaikan apa yang diminta di sini. Ini kita hapus aja dulu. Kita sesuaikan. Ketika dia pilihannya 1, maka dia akan menampilkan main key-nya. Nah, untuk mendapatkan key-nya ya dalam dictionary kita gunakan, ada dalam dasar untuk dasar karakteristik dictionary ya, kita kenal fungsi keys. Jadi kita pakai fungsi keys untuk mendapatkan masing-masing key-nya. Yang pertama kita ketikkan dulu if action sama dengan string 1. Kenapa string? Karena ini lister nggak merubah defaultnya ya. Defaultnya input itu adalah string, jadi bukan integer. String 1, maka yang akan dilakukan adalah kita lakukan perulangan untuk mencetak onboarding dan professional development. Kita misalnya di sini training ya, training in trainings misalnya. Oke. Nah, kita akan gunakan keys ya, fungsi keys untuk mendapatkan masing-masing onboarding dan professional developmentnya ini. Key utamanya. Jangan lupa pemanggilan fungsi ada kurung buka kurung tutupnya ya. Kemudian kita lakukan print training. Kita coba cek dulu apakah berhasil untuk mendapatkan trainingnya. Oke, dapat ya onboarding dan professional development. Tampilannya sekarang, oke, ada titik, ada tanda stripnya, di sini. Kita tambahkan dulu print. Kita stop dulu ya, stop. Training, kita tambahkan tanda strip. Oke, harusnya udah mirip nih. Kita coba lagi. Nah, udah cukup mirip ya. Onboarding, kemudian dia meminta kita untuk melakukan input lagi. Nah, sekarang misalnya kita input lagi yang ke 1. Oke, sama ya. Kita input lagi. Kemudian yang kedua sekarang. Nah, nama yang kedua kita disuruh memasukkan name of training session. Sekarang kita masuk ke bagian conditional statement yang kedua. Elif action sama dengan 2.
Nah, di sini kita perlu memasukkan ini ya, name of training sessionnya. Kita copy dulu. Jadi kita lakukan bertahap aja ya, supaya kita juga enggak terlalu bingung nih dengan ketentuan yang terlalu banyak misalnya ya, supaya kita juga enak untuk ngetrace-nya. Tadi apa, name of training session ya, berarti kita melakukan input misalnya name ya, name, kemudian input ini adalah placeholdernya. Oke, name of training session. Setelah itu kita misalkan masukkan apa nih, name of training session, berarti maksudnya ini ya, onboarding ini kan, karena ini kan tadi number of trainingnya kan ada 2 nih. Oke, sekarang kita coba klik onboarding. Oke, kita copy deh. Oke, nah, nanti dia akan menampilkan seluruh data atau value yang ada di dalam onboardingnya. Nah, perlu kita ingat, onboarding ini value-nya dalam bentuk dictionary ya. Kita lihat di sini ada tanda kurung kurawal ya, kurung kurawal atau curly bracketnya, person in charge dan sebagainya. Dan yang ditampilkan itu nggak semuanya, cuman value dari person in charge, ya kan? Topik, value dari date. Jadi kita perlu mendapatkan value-nya untuk data dictionary yang di dalamnya. Oke ya, bukan value-nya, value dari main key-nya doang, tapi value dari value dictionary yang di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama melakukan seleksi dulu, pastikan dulu ya bahwa yang ada di dalam, yang diinput oleh si user itu ada di sini apa enggak. Jadi yang pertama, if name sama dengan onboarding ya kan tadi, atau ada 2 berarti kan, professional development satunya kan, name sama dengan professional developmentnya kita kopas. Oke, nah di sini kemudian titik 2, apa yang perlu dilakukan? Kita perlu mengiterasi for misalnya apa, data gitu aja ya, kita sebutkan data in. Kita lihat di sini berarti dia ada di masing-masing onboardingnya ya, dan kita butuh value-nya. Oke, kita berangkat dulu ke onboarding dulu. Data in trainings. Di bagian onboardingnya, onboarding itu kita dapatkan dari input, ya kan? Maksudnya di sini kita akan mendapatkan trainingnya dari input yang sudah dimasukkan oleh user. Berarti variable name ini kita masukkan sebagai value, key-nya, key utamanya. Setelah itu kita mendapatkan value-nya kan, harusnya value-nya dalam bentuk dictionary. Nah, gimana caranya kita mendapatkan value-nya doang? Value-nya doang berarti kita butuh yang namanya fungsi values. Oke, kita panggil itu. Apa yang udah kita setelah kita mendapatkan datanya, masing-masing datanya, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah print datanya. Print data elemen yang ada di sini ya, maksudnya ya, tiap elemennya kita print. Oke, kita coba print datanya. Karena ini dalam bentuk list nih, udah dalam bentuk list nih. Karena kita udah memasukkan values di sini. Dia kembaliannya berbentuk list, tapi ingat kalau kondisinya for ini bisa membaca list dalam dictionary. Tapi kalau list, raw list, kita perlu melakukan konversi lagi ke dalam bentuk listnya. Nah, sekarang kita melakukannya dengan menggunakan for, maka kita langsung print saja datanya. Kita print datanya di sini, kita coba apakah berhasil. Oke, yang pertama tadi masih oke, nggak ada masalah. Sekarang yang kedua, name of training sessionnya. Kita ambil yang onboarding dulu misalnya. Onboarding. Oke, dapat ya. James B, accident prevention, dan selanjutnya sampai 15.05. Oke, selanjutnya kita coba yang kedua, misalnya action numbernya 2. Kita buat yang dari professional development. Oke, masih dapat juga. Berarti udah oke ya. Untuk yang kedua itu pun juga sudah oke. Nah, sekarang terakhir adalah untuk yang apa lagi? Kalau kita lihat di sini, receiving datanya. Yang kedua sudah session access information is displayed for, otherwise it is training session does not exist. Nah, kalau dia pada saat kedua ternyata datanya itu nggak ada, misalnya trainingnya maksudnya nggak ada, misalnya nih ya. Nah, ini kan dia langsung action number off ya. Berarti kurang nih, harusnya di program akan muncul. Coba ya kita lihat.
Nah ini asal saja. Nah, that training session does not exist. Jadi sebelum masukkan action number lagi, kita informasikan bahwa training sessionnya nggak ada. Kita copy dulu. Oke. Nah ini berarti, nah yang tadi ya conditional statement yang pertama, else-nya ketika dia nggak ketemu atau bukan merupakan onboarding yang profesional, kita print dan munculkan informasi ini. Sehingga nanti akan pas kita waktu jalankan lagi 2 sembarang training, the training session does not exist. Oke, sekarang kita coba off. Apakah berhasil? Oke, kok tidak berhasil di sini? Apakah ada yang salah? Oke, kita coba sekali lagi. Kita off. Oke, ternyata ada sedikit bug sedikit. Nah ini dia, udah berhasil ya, solve ya. Jadi yang nomor 4 udah oke. Jadi kita memanfaatkan conditional statement dan while loop untuk melakukan ini semua. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke yang bagian bintang. Nah, di bagian bintang yang pertama kita akan mencoba untuk melihat pernyataan yang benar ya. Uploaded broken code to the developer repository, how put it in order. Oke, correctly written code. Nah, yang pertama dulu. Apakah bisa dictionary di dalam dictionary dan di dalam value dictionary-nya itu adalah list? Bisa ya? Oke, aman. Yang pertama pernyataannya betul. List di dalam list? Betul. Dictionary, list di dalam dictionary? Bisa juga. Lihat dulu dictionary dalam listnya. Bisa sih, tapi ingat ya konsepnya dictionary. Yang kurang apa ini? Ini salah ya, yang kurang adalah key-nya. Oke, ini value-nya udah oke, tapi mungkin kalau nggak ada key-nya dia nggak bisa diakses. Jadi yang betul itu yang selanjutnya. Nah ini. Dan dalam list ada dictionary, bisa. Dan di dalam dictionary sifatnya adalah key, pasangan key dan value. Nah, ini harusnya sih udah oke. Sebentar, ternyata tidak bisa diterima. Oke, kita cek dulu resultnya. Oke, dictionary dalam dictionary. Oh ya, dictionary di dalam dictionary ya. Ini nggak perlu lah ya, karena dictionary ini cuma ada satu ya. Jadi nggak perlu lagi di dalam dibuat curly bracket lagi seperti ini. Jadi harusnya 2 saja nih yang benar. Yes, oke. Continue. Selanjutnya adalah yang bintang kedua. Nah ini untuk yang bintang kedua, konsepnya adalah kita untuk mendapatkan beberapa indikator ya yang ada di sini. Nah oke, ini contoh programnya nih. Contoh programnya dalam bentuk gambar ya, nggak ada dalam bentuk aplikasinya. Nah, sekarang kita coba cek dulu, kita buat di sini. Yang pertama ketentuannya gimana? Pertama dia menampilkan what are KPIs. Oh ini ya. Jadi ini data yang akan kita gunakan. Oke. Yang pertama, to complete onboarding process sudah ada di baris ke-10. Oke, kemudian selanjutnya adalah ngeprint di key-nya. Nah, ini kita udah dapat nih. Disediakan di baris ke-11 mendapatkan key dari masing-masing data yang ada dalam question-nya dalam bentuk dictionary. Nah, dalam dictionary pada saat kita melakukan repetisi, itu dia akan otomatis mendapatkan key-nya. Nah, sini kita coba cek dulu ya. Kita print dulu supaya tergambar. Question itu aslinya apa sih? Ini kita komen dulu supaya tidak ada yang error. Komen, kita cek. Oke. Betul ya. Jadi secara default saat kita melakukan iterasi terhadap dictionary itu akan mendapatkan key-nya. Lain dengan list. List secara default dia akan langsung mendapatkan value-nya. Jadi pada saat kita ingin mendapatkan value dari dictionary-nya, berarti kita perlu memanggil variabel dictionary-nya dan key utamanya. Oke, key utamanya ini di bagian ini ya. What are KPIs? Oke, selanjutnya adalah kita menampilkan rincian value-nya. Rincian value-nya adalah yang ini. Key dari yang ada di dalam value what are KPIs ya. Ini nested data structure nih ya.
an indikator dan sebagainya. Nah, berarti yang pertama tadi udah oke nih, yang what are KPIs-nya udah muncul. Sekarang selanjutnya kita print lagi. Kita buat for lagi. For untuk di bagian answer in question. Nah, for untuk di bagian pertanyaannya ini ya. Jadi pertanyaannya ini kan nanti maksudnya apa ya? Kayak jawabannya itu an indicator of success dan sebagainya. Nah, ini berarti kita bisa pakai di bagian bawah ini aja kali ya. Ini kita pakai di sini. For answer in question. Nah, ini kita coba print. Ini kita cek dulu answer itu isinya apa supaya lebih tergambar lagi. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai ya. Jadi ini adalah answer yang ada di dalam dictionary atau value what are KPIs. Answer ini bebas ya penentuannya ya. Ini hanya sekedar nama elemen untuk menyimpan masing-masing data yang ada dalam bentuk iterasi ini yang udah diiterasi dengan question dengan key-nya questions dengan key-nya question yang ada di sini nih yang kita dapetin yang what are KPIs. Jadi udah muncul nih, ternyata udah sesuai. Tinggal kita menyesuaikan angkanya. Nah, ini ada angkanya nih 1 2 3 4. 1 2 3 4 ini kita pastikan di sini, kita munculkan. Kita buat aja counter dulu. Counter. Terserah ya namanya, kalau Mister di sini kita pakai angka 0 counternya. Sorry, 1 aja. Supaya bisa langsung kan dimulai dari nomor 1 kan. Berarti ini nanti counter koma answer. Nah, kita coba cek. Oke, udah dapat ya counternya. Nah, sekarang kita perlu tambahkan supaya dia bergerak, ya kan? Karena 1 2 3 4 selanjutnya kan. Counter plus sama dengan 1. Nah, ini harusnya sudah oke nih, 1 2 3 4. Nah, sudah sesuai dengan kalender. Selanjutnya kita akan coba masukkan answer number dari user. Jadi si user akan memasukkan suatu input ya dengan nama dengan placeholdernya itu hanya answer number. Ini kita coba masukkan dulu di sini answer benar ya, reply, karena ini udah ada correct answer, berarti ini reply ya. Sama dengan input, mungkin ini reply, kita bisa pakai nama reply karena ini belum terdefinisi nih. Reply-nya adalah tadi apa ya, answer number. Apakah dia bisa di copy? Gak ada. Oke, kita ketik aja answer numbernya ada titik 2 nya. Oke, answer numbernya itu berarti kita mengkonversi ya nanti ya. Ini number yang pertama nih. Number pertama berarti dia yang an indikator, apakah dia benar nih kalau an indikator of success-nya. Nah, untuk mendapatkan itu, nah di sini ada juga variabel correct answer. Berarti kita perlu mendefine reply-nya ini harus sama dengan correct answer-nya kan harusnya. Reply-nya ini bisa kita analogikan sebagai user-nya, user input usernya. Kemudian correct answer-nya, nah ini perlu kita define juga. Correct answer di sini kan kita lihat di sini ada value-nya ya. Yang correct mana, yang incorrect yang mana. Nah, ini kita bisa save nih dalam bentuk list supaya kita bisa dapat dengan mudah. Kita bisa menggunakan list sebagai bantuan kita. Nah, gimana caranya? Kita berarti yang pertama, sebelum kita masuk ke listnya dulu, yang pertama kita perlu yang mendapatkan correct answer-nya itu yang mana. Correct answer-nya itu yang mana. Mendapatkannya itu seperti apa? Kita lihat di sini. Sebenarnya di sini udah ada repetisi untuk perulangan answer-nya kan. Nah, kita bisa seleksi di sini. Ya, kita define dulu di sini sebelumnya yang paling atas sebelum masuk ke for-nya. Correct answer-nya sama dengan string kosong. Karena nanti kan bentuknya string ya. Selanjutnya di sini kita buat seleksi if di bagian questions, kemudian ini question kan masuk ke dalam questionnya ini what are KPIs-nya sesuai dengan apa yang ada di sini tadi, yang ada di atasnya ini ya. Kemudian selanjutnya di bagian ini ada value correct, kemudian di bagian ini ada value incorrect dan seterusnya. Berarti kita perlu key ini. Key and indikator ini adalah answer yang ada di sini. Ya kan? Tadi kan kita ngeprintnya sama nih. Betul ya? Paham ya? Semoga paham dari sini. Kita panggil answer-nya.
sama dengan correct ini, maka kita perlu set untuk correct answer-nya adalah yang bagian answer-nya. Answer-nya itu adalah ini berarti an indikator, bukan correct-nya yang akan kita simpan ya. Ini hanya untuk menyeleksi apakah dia itu yang mana sih answer yang correct. Kalau ini ternyata value-nya correct, berarti yang kita simpan key-nya untuk menyeleksi apakah jawabannya nanti betul atau tidak sesuai dengan reply-nya. Oke ya. Nah, ini untuk cara setting correct answer-nya dulu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat correct answer-nya, kita mencocokkan nih reply-nya ini benar nggak dengan correct answer-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan reply-nya ini berbentuk number. Angka 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Harusnya sesuai dengan apa yang di sini. Dia nggak ngetik lagi. Berarti kita perlu indeks nih. Indeks di dalam suatu answer-nya. Nah, gimana cara mendapatkan indeksnya? Kita bisa gunakan list. Jadi, list answer misalnya, kita set dulu kosong. Kemudian kita masukkan seluruh list answer bersamaan dengan repetisi dari yang sudah dilakukan oleh fungsi for di baris ke-18 ini. Oke, jadi di sini kita tambahkan saja list answer dot append kemudian answer. Nah, jadi nanti setiap answer yang akan direpetisi di fashionnya akan langsung disimpan dalam bentuk array atau dalam bentuk list untuk list answernya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan listnya dan kita mendapatkan angka dari yang sudah ditentukan oleh si user, kita buat konversi reply-nya itu dengan menggunakan si angka yang tidak dimasukkan tadi. Ingat, untuk list mulainya dari indeks ke 0. Setelah reply-nya dapat, kita buat lagi, ke define lagi list answer, kita konversi indeks ke sesuai dengan inputnya ke 1. Nah, tapi ingat yang dimaksud 1 ini adalah an indicator of success. Secara array dia ada di di indeks ke 0. Berarti 1 minus 1. Nah, 1 ini punyanya reply. Jadi supaya dynamic kita buat reply. Oke ya. Nah, sudah dapat ini baru nanti kita akan cek di sini. If reply sama dengan correct answer, maka dia jawabnya correct answer. Print correct answer. Oke, udah mirip ya tulisannya. Sekarang kita coba apakah bisa berjalan. Oke, answer numbernya misalnya 2. Oke, for substring and integer. Oke, reply yang ada di sini kita belum konversi nih ke dalam bentuk integer ya. Padahal kita di indeks kita butuhnya adalah integer ya. Berarti kita perlu konversi dulu integer. Kita kasih kurung buka kurung tutup, kemudian kita running lagi. Oke, kita coba 2. Tidak ada sesuatu yang muncul. Oh iya, karena yang benar adalah nomor 1 kan? Kita coba ya. Nomor 1 sekarang. Yes, correct answer. Berarti untuk mempermudah kita mendeteksi, kita bisa tambahkan ini tadi kan kalau dia benar ya. Kalau nggak benar, kita tambahkan aja else. Pin. Kita copy saja ini. Oke. Incorrect answer. Oke, selesai. Kita coba. Oke, 2. Oke, incorrect answer. Oke, dan ya. Ya, kalau ini 1 correct answer. Nah, sekarang kalau kita coba lihat di sini sesuai ya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Add at least 2 question to the structure then add what they output. Oke, suruh menambahkan 2 pertanyaan lagi. Complete everything like in the picture. Oke, nah ini ada tip. Oke, di sini ternyata ada pertanyaannya. Jadi ini kita tambahkan lagi ya. Ini kita copy aja. Nah, ini dulu kita copy dulu, kita bentuknya kan mirip ya, mirip, tambah koma di sini, 1 lagi. Oke, yang ini kita kopas,
kita copy untuk yang what are KPIs. Open flame. Oops. Smoking. Kemudian short circuit. Oke, kita hapus spasinya. Dan large number of people. Vacation calendar. Oke, selanjutnya untuk yang pertanyaan tambahan keduanya kita copy di sini. Oke, labor book. Oke, kemudian diploma, certificate of education ya, masuk ya, ini semuanya sebagai key-nya. Jadi value-nya hanya correct atau incorrect saja ya. Oke, pasport ini juga sebagai key-nya. Dan terakhir birth certificate. Oke, sekarang kita coba cek what action can trigger an office fire alarm. Oke, yang benar adalah ini. Nah, berarti ini sepertinya salah nih soalnya. Cannot, ya kan, cannot trigger an office. Berarti yang ini incorrect karena dia bisa men-trigger. Incorrect. Nah, ini yang nggak bisa men-trigger ya. Berarti ini. Maksudnya jawaban yang kecualinya gitu kan, maksudnya di sini kan. Is not required. Ini juga sama. Correctnya itu adalah yang birth certificate. Correct ya, birth certificate ya. Oke, ini incorrect. Oke, ini incorrect juga. Oke, sekarang kita coba cek. Berarti yang correct itu pakai nomor 4 semua ya. Nomor 4, yang pertanyaan pertama nomor 1. Kita coba cek apakah berhasil. Oke, yang pertama nomor 1. Oke, correct answer nomor 4. Oke, correct answer juga nomor 4. Yes, correct answer. Oke. Jadi, sudah mengcover seluruh pertanyaan yang ada ya. Nah, coba lagi, kalau kita jawab salah. Oke, nomor 4. Betul, kita jawab salah yang terakhir. Oke. Jadi solve ya. Semuanya udah solve. Sekarang tinggal di checklist, karena kalau karena ini pakai track, nggak bisa di checklist. Kemudian nanti submit programnya ya, supaya Mister bisa ngecek pekerjaannya. Oke, dan untuk yang training selesai sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam course selanjutnya. Kita masuk ke hackathon ya, track pertama. Baik, di dalam hackathon ini kita nanti akan mengerjakan di dalam laboratori ya. Jadi di sini yang di dalam course ini hanya akan berisi terkait dengan minimum requirement yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan kita untuk membuat program atau aplikasi di dalam laboratori dalam rangka untuk hackathon ya. Seperti yang dijelaskan di awal, untuk hackathon sendiri, nah sebelum masuk ke dalam hackathonnya ya, Mister sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan atau meng-create project dari laboratori. Jadi nanti akan ada menu laboratori ya muncul. Mungkin teman-teman semuanya udah pada familiar ya dengan laboratori projectnya. Jadi tinggal create project, pilih Python, kemudian kasih nama, langsung masuk ke dalam into projectnya. Jadi diklik projectnya ini, nanti klik into project ya, button into project. Nanti kita akan coba demokan bersama. Kemudian next untuk slide selanjutnya, nah seperti yang dikatakan di awal, disampaikan oleh Mister di awal, bahwa di laboratori nanti untuk hackathonnya kita akan ada beberapa requirementnya, minimum requirement yang nantinya akan membentuk suatu program pro team employee data storage system. Itu goalnya, itu tujuannya. Apa aja yang ada di dalam data itu, di program itu, yang pertama adalah terkait dengan last name-nya dari pekerjanya ya, maksudnya di sini ya, dari employee-nya ada position-nya, performance factor, dan names of the last 3 project. Nah, dari beberapa key value ini, key yang ada di sini, maksudnya last name-nya ini kita bentuk dalam bentuk string, nanti value-nya, position-nya bisa bentuk string. Kemudian yang ketiga, performance factor-nya bisa float atau integer, boleh bebas.
Kemudian yang terakhir, name of the last three projectnya adalah bentuk list. Kalau dilihat dari strukturnya, ya berarti nanti kalau ada nggak hanya satu employee ya pastinya ya, minimal misalnya ada 3 atau 4 atau 5 dan sebagainya, terserah dari adik-adik semuanya nanti bagaimana cara setting untuk database-nya. Nah kalau dilihat dari strukturnya ini mungkin nanti akan ada nested data structure-nya, sama seperti yang udah kita kerjakan sebelum-sebelumnya di training. Jadi kalau ada adik bingung bisa back to trainingnya, nanti copy saja beberapa yang mungkin relevan dengan apa yang mau kita kerjakan di laboratori, kemudian save di laboratorinya. Jangan lupa nanti ketika sudah di save, di share to community dan to class-nya ya, biar bisa Mister lihat atau Mister cek. Nah, ini kan dari datanya. Selanjutnya, setelah programming sistem programnya, database-nya sudah oke, sudah di-create, kemudian tambahkan 3 employee ya, data 3 employee. Jadi minimum 3 data ya, berarti ya di sini sudah disebutkan. Kemudian susun outputnya minimum 3 hal ini. Yang pertama last name dari seluruh employee-nya, yang kedua last name dari the most efficient employee. Berarti asumsinya mungkin performance faktornya yang paling besar, maka dia akan dikatakan semakin efisiennya. Karena dia the most efficient, berarti cuma hanya satu ya. Jadi bandingkan antara employee 1, kemudian employee 2, employee 3 dan seterusnya. Kalau ada 3 lebih berarti sampai n employee. Nah, yang terakhir adalah position of all employee. Dari algoritmanya mungkin yang mirip adalah yang pertama dan ketiga, output pertama dan ketiga. Last name dan positionnya. Last name ada di bagian value dari main value-nya. Sama, position juga ada di bagian value dari main value-nya. Nah, mungkin nanti sedikit ditambahkan beberapa tampilan yang teratur gitu aja ya, yang sudah diatur seperti yang ada di contoh di trainingnya. Nah, untuk mendemonstrasikan sebagai contoh, ini akan coba Mister demonstrasikan. Untuk contohnya kita masuk ke dalam laboratori dulu ya, berarti ya. Apakah yang ini tadi? Oh bukan ya. Oke, Mister mau masuk dulu ke dalam course-nya. Oke, nah di sini nanti ada menu laboratori, jadi akses melalui menu laboratori ini, kemudian create project, pilih Python, misalnya hackathon. Nah untuk judul terserah ya, terserah adik-adik semuanya, hackathon protein. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah setelah ini udah tercreate, masuk ke dalam menu into projectnya. Nanti akan masuk ke dalam hackathon proteinnya. Nah, di sini kita akan mulai menyusun beberapa hal terkait dengan apa yang sudah ditentukan di slide-nya. Tadi kalau di slide-nya, nah ini ya, pertama terkait dengan last name, position, performance, faktor, dan sebagainya sampai ada 4 ini, 4 key value. Jadi sebagai contoh demo sederhananya, jadi kita coba ya, kita coba tunjukkan. Jadi misalnya kita udah definisikan, kita ambil aja variabelnya employee ya, employee, karena banyak jadi kita pakai S, jadi plural ya. Oke, selanjutnya kita setting. Nah sebagai main key-nya, nah ini bebas ya, kalau di sini nggak ada ketentuan. Kalau Mister supaya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, contohnya kayak di training tadi, trainingnya dia menyebutkan training onboarding atau performance development dan sebagainya gitu kan. Nah sekarang kita employee-nya bisa kita buat misalnya nama lengkapnya dari kepekerjanya. Jadi kalau di sini misalnya Mister kasih nama Mister sendiri, Lukman Eka Fandi, ini sebagai main key-nya. Kemudian value-nya adalah 4 ketentuan yang udah dijelaskan dalam slide. Yang pertama last name. Last name misalnya Arifandi, kemudian selanjutnya position, tutor, kemudian selanjutnya apa lagi, performance factor, ini performance saja ya, ini kita buat kelas saja biar gampang. Performance kita buat integer aja, misalnya 80. Kemudian names
3 projects. Oke, kita buat project aja. Projects. Nah, bentuknya dalam list ya, karena dia kelas 3 project. Bebas nama projectnya terserah. Misalnya ini mobile apps, kemudian web apps, terakhir apa lagi ya, mobile apa lagi, oke, web scraping. Oke, nah misalnya seperti ini, misalnya ya. Nah tentunya kalau disesuaikan dengan soal berarti ada 3 employee. Nah nanti ditambahkan sendiri ya. Bagaimana cara menambahkannya? Mirip seperti pola yang sebelum-sebelumnya. Nanti dibuka lagi di bagian trainingnya. Selanjutnya kita akan membuat input sesuai dengan apa yang output sesuai dengan apa yang ditentukan. The last name of all employee. Ini misalnya kita kasih tahu aja, kita kasih nama saja. The last name of all employees ya. Kemudian ini yang kedua, ini yang pertama, yang kedua kita tulis dulu the last name of the most efficient employee. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, the positions of all employee. Oke ya. Nah ini adalah beberapa hal yang perlu kita lengkapi to-do-nya kita untuk outputnya ya. Nah sekarang to-do yang pertama dulu kita kerjakan. The last name of all employee. Berarti asumsinya kita akan melakukan iterasi ya. Kalau kita ngomong all employee di dalam suatu database, berarti ini kan nggak cuma satu ya tadi ya, ada banyak. Nanti kita lakukan iterasi. Nah bagaimana cara melakukan iterasi? Sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan for employee in employees, ya kan? Kita nanti akan mendapatkan key value dari masing-masing main key-nya, yaitu ini, ya kan? Dapat dulu, baru nanti kita akan membuat the last name of all employee-nya. Kita akses last name-nya dari yang udah kita dapatkan key utamanya. Jadi ini kita buat dulu, kita print dulu supaya bisa terbayang apa yang akan di print oleh employee atau yang didapatkan dari employee. Kita cek. Nah kan dapat ya main key-nya seperti yang Mister sampaikan di awal. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja, kita tambahkan key last-nya untuk mendapatkan last name-nya. Berarti employees-nya, dictionary, variable dictionary-nya kita paste di sini, kemudian kita buat kurung buka kurung tutup siku, dan terakhir kita tambahkan yang ingin kita akses, yaitu last name-nya, the last. Jadi ketika ini kita print, yang akan ke print adalah hanya Arifandi saja sesuai dengan apa yang di sini. Coba kita coba ya, kita ini ganti ya, atau kita tambahkan Arifandi, coba apakah dia nanti akan betul di last name-nya itu. Nah ya sama ya. Oke, kita balikkan lagi. Sekarang last name-nya udah dapat untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk mendapatkan the last name of the most efficient employee. Nah ini kebetulan cuma ada satu nih. Nah, kita untuk mendapatkan yang the most berarti kan kita minimal perlu 2 lah ya. Oke, kita coba demokan 2 ya. Misalnya ini kita tambahkan lagi satunya lagi, Joko Susanto misalnya. Ini Susanto. Sama-sama tutor, ini 90 misalnya. Untuk projectnya biarlah sama ya, karena nggak akan berpengaruh apa-apa. Tapi boleh nanti untuk adik-adik semuanya boleh diganti, boleh disesuaikan dengan kreativitasnya masing-masing. Oke, kembali ke sini. Berarti untuk mendapatkan efisien employee, algoritmanya adalah kita akan ngecek apakah performance dari yang pertama, misalnya kita dapatkan data yang pertama dulu adalah Lukman, itu nanti dibandingkan dengan data selanjutnya, I plus 1-nya. Misalkan data pertamanya adalah ke 0, kemudian yang ke satunya berarti berapa, apakah dia lebih tinggi. Kalau dia ternyata lebih tinggi, kita simpan datanya lebih tinggi saja. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan data selanjutnya sampai yang terakhir.
Yang perlu diperhatikan adalah yang kita simpan hanya data yang paling tinggi atau yang tertinggi nantinya. Jadi kita akan mendapatkan the most efficient employee. Ya, algoritmanya seperti itu. Caranya mirip seperti yang sebelumnya. Kita harus mengiterate dulu seluruh data yang kita punya dengan menggunakan apa yang ada di data sebelumnya. Nah, ini kita bisa kopas. Kita kopas dulu sini, kemudian kita sesuaikan. Nah, yang kita dapatkan di sini, kalau kita ambil last-nya saja, berarti kan last name-nya ya. Karena kita butuh performance-nya, maka kita ambil aja yang performance-nya. Kita coba ya. Apakah ini sudah muncul performance-nya? Nah, udah muncul ya, 80 dan 90. 80 dan 90 ini adalah yang sesuai dengan yang datanya ya, urutan datanya nih. Kebetulan kan yang Lukman ini di angka 80 duluan nih, berarti maka 80 muncul. Ini 90 yang kedua. Nah, setelah dapat ini, kita lakukan seleksi conditional statement. If employee performance lebih besar dari suatu variabel yang kita tentukan the highest performance. Nah, misalnya kita tentukan dulu ya the highest performance-nya, variabelnya apa? Misalnya highest, ini aja deh. Highest sama dengan 0. Misalkan the highest performance-nya ini lebih besar, performance-nya itu lebih besar daripada highest, maka kita akan ganti highest-nya menjadi employee yang besar tadi, supaya nanti nilai highest-nya ini akan berganti ke yang lebih besarnya, terus ke lebih besar sampai mempunyai nilai yang tertinggi. Karena kan dia akan mengiterasi terus ya. Tapi kalau dia ternyata tidak lebih besar daripada yang punyanya highest, maka highest nilainya akan tetap sama, nggak akan ada pergantian nilai atau assign value-nya nggak perlu dilakukan lagi. Oke, jadi dari sini kita dapatkan highest-nya. Nah, sekarang kita coba cek, kita print highest-nya. Setelah dilakukan for, kemudian setelah perulangan sedemikian rupa, kalau ini berarti ada 2 kali perulangan ya, kita coba print highest-nya itu berapa. Apakah betul highest-nya itu adalah 90? Ini kalau logiknya berarti kan 90 ya. Kita coba cek. Nah, betul ya. Highest-nya 90. Di sini ada yang terakhir, ya kan? Karena yang 80-90 ini adalah yang pada saat kita ngeprint yang ininya nih, masuk ke dalam for-nya. Jadi dia highest-nya sudah tersimpan betul 90. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan the last name of the most efficient employee? Performanya udah dapat nih. Logika ada dari pengaturan untuk mendapatkan the highest performance udah dapat. Sekarang kita mendapatkan dari si Joko Susantonya. Kita juga perlu menyimpan namanya. Jadi last name misalnya kayak gini ya. Last name sama dengan employee, performance-nya diganti yang last. Kenapa? Karena kita membutuhkan last name-nya tadi. Karena perintahnya ini bukan nilai dari performance-nya yang akan di-print, tapi the last name of the most efficient employee. Jadi ketika kita mendapatkan the highest-nya, maka kita juga simpan last name-nya. Nah, jangan lupa kita perlu inisiasi juga last name-nya dengan karakter kosong dulu. Jadi kita inisiasi ini kita siapkan untuk string nih. Kemudian setelah itu last name-nya ketika sudah mendapatkan yang lebih tinggi, last name-nya akan di-replace ke yang lebih tinggi lagi. Setelah itu dapatkan lebih tinggi lagi, replace lagi. Sampai yang tertinggi, replace lagi ke last name-nya. Nah, sekarang kita coba cek antara print highest-nya dengan last name-nya apakah sudah sejalan apa tidak. Kita print bawahnya, ini last name-nya sekarang. Apakah betul harusnya Susanto atau tetap Arifandi atau salah atau bahkan nul. Oke, ada Susanto ya. Nah, dari sini udah kita dapatkan the last name of the most efficient employee. Sekarang kita tinggal tampilkan saja. Nanti kita tampilkan, misalnya ini kita copy saja. Untuk nanti tampilannya bisa ada diatur supaya lebih baik lagi. Bisa seperti ini, titik 2, koma. Ini kita tidak perlu print yang performance-nya, kita komen saja. Jadi Arifandi dan the last name of the most efficient employee adalah Susanto. Nah, yang ini adalah nama dari
the last name of all employee, yang dua ini, Arif Andi dan Susanto, ya kan, yang untuk yang keperluan output pertama. Output kedua adalah yang ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, jadi dari dua output ini udah dapat ya. Yang terakhir adalah yang ketiga. Kalau kita lihat the position of all employee dengan the last name of all employee itu sama kan ya. Maksudnya sama dalam artian modenya atau metodenya itu mirip. Dia hanya perlu mengganti si value-nya aja, si key-nya aja. Ini kalau key-nya yang pertama adalah last, kalau yang kedua, yang terakhir adalah positions. Jadi position. Ya, jadi kita cukup copy ini aja. Cukup copy ini. Kemudian ini kita ganti position. Kan karena diminta position ya. Semua position dari all employee-nya. Coba. Oke, tutor ya. Sekarang kita coba deh. Ini bukan tutor ya, supervisor. Kalau itu biar nggak kelihatan. Nah, sudah ke-print semua ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan seluruh outputnya seperti ini. Nah, nanti ini bisa ada rapikan lagi display outputnya seperti apa yang ingin ditampilkan, boleh dimodifikasi dan sebagainya. Tapi intinya yang akan kita dapatkan minimum requirement-nya itu ada 3 hal ini. Oke ya. Nah, ini sedikit demo singkat terkait dengan employee-nya atau hackathon employee pro team-nya. Jadi nanti adik-adik silakan sesuaikan dengan apa yang ada di dalam slide, ketentuannya seperti apa. Ini ada 3 employee minimum ya. Kemudian minimum outputnya juga seperti ini ada 3. Minimum data yang perlu disimpan ada 4. Oke ya. Oke, baik. Cukup sekian untuk terkait hackathon-nya. Selanjutnya kita akan coba, ini kita save dulu ya. Kita akan coba demo terkait dengan mana tadi? Oh, ini dia. Setelah kita save, kita namakan hackathon. Kita copy aja deh. Daripada ngetik lagi, kita copy. Kemudian kita paste. Hackathon pro team. Kita kita save dulu. Setelah kita save, kita kembali. Nah, ini yang tadi Mister bilang jangan lupa di description and publication kita share to community dan to class-nya. Nanti ini bisa ditampilkan namanya, misalnya ya namanya nanti udah muncul sih, udah otomatis. Deskripsinya terserah apakah mau ditulis tugas untuk hackathon pro team terkait dengan database employee, boleh, terserah. Kemudian project image-nya juga terserah mau yang mana, boleh yang ini dan sebagainya. Nanti jangan lupa to community dan to class-nya diaktifkan. Setelah itu klik sembarang tempat. Nah, nanti dia akan muncul harusnya di to community-nya, di bagian tab community dia akan muncul di bagian pertama nih. Nah, ini ya yang muncul ya. Nah, nanti cara ngeceknya seperti itu. Kalau udah muncul berarti udah oke. Dan ini nanti usernya udah muncul. Jadi nggak perlu lagi diketik di dalam deskripsinya. Nanti Mister bisa lihat di sini. Oke. Nah, itu untuk yang bagian hackathon-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai additional task-nya, training additional task-nya. Kita coba buka di sini. Open link new tag. Untuk track-nya kita coba cek, skip. Oke, ada 3 soal ya. Seperti biasa bagian pertama ini kita akan coba lihat correct answer-nya, correct statement-nya. Yang pertama, dictionary is an unordered set of key value pairs. Betul ya? Dia tidak diurutkan. Yang diurutkan adalah list. Kemudian yang kedua, list items are numbered starting from 0 and they can be sorted. Ya, betul. List item dimulai dari indeksnya 0. Maksudnya di sini 0 adalah indeksnya. Jadi value pertama itu berindeks 0, 1, 2 dan seterusnya, dan dia bisa dilakukan sort. Ada fungsi sort untuk list. Selanjutnya, a list is an ordered set. Is an ordered set of data of different type. Betul. Jadi dia bisa dibuat, dia merupakan suatu ordered set ya. Dan tipenya bisa bermacam-macam di dalam list. Tipe datanya bisa string, bisa di dalam itu ada integer juga, ada float dan sebagainya. Yang ketiga, dictionary keys are numbered starting from 0. Oh, ini salah ya, jelas ya, karena ini pernyataan ini udah bener yang bagian list ya. Ini nggak bisa dibenarkan. Dictionary keys can only be object of the same type. For example, only number or only strings. Nah, ya bener ya ini.
only be object of the same type. For example, only number for or only string. Karena dia bisa tapi dia bisa number dan integer ya harusnya ya. Nah, two lists can be combined into one using the plus operator. Ya, betul. Jadi nanti kalau dia ditambahkan plus operator, misalnya ada 1,2,3, list 1,2,3 ditambah dengan list 4,5,6, dia akan tergabung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam satu list. Sekarang kita coba. Oke, nice. Continue. Oke, yang kedua, di sini kita coba untuk memodifikasi suatu program. Ini udah ada database-nya. Database-nya dalam bentuk dictionary. Seperti biasa, nested data structure ini ya. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi untuk mendapatkan best result dan worst result. Yang ada di gambar ini juga ada di contohnya. Complete data output. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama, fungsi yang minimum efisiensi dan maksimum efisiensi staff. Oke, ini mirip seperti yang ada di Hackathon ya sebenarnya ya. Kita ngecek performance-nya dulu nih. Kita lihat di sini. The program stores data about employee. Oke. When launched, the program should display the word best result dan worst result. Oke, berarti langsung muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat, berarti ini udah oke nih tampilannya. Kita tinggal menambahkan fungsi ini berarti ya. Karena di cuman ini aja yang diminta. Best result dan worst result. Kita coba lihat tipsnya. Oke, ini hanya tips untuk membantu kita dalam menyusun algoritmanya. Assume the lowest performance figure is equal to 0. The highest is 100. Oke. Sekarang kita kembali ke ketentuan soalnya. Nah, sekarang kita bisa cek di sini. Yang pertama, terkait dengan pemanggilan efisiensi dulu kita cek. Pemanggilan fungsi, staff mark efisiensi atau staff min efisiensi, itu kita perlu menambahkan kurung buka kurung tutup. Oke. Aturan pemanggilan fungsi ya. Ini tadi kurang tepat ya berarti ya. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsinya terlebih dahulu. Caranya gimana kita mendapatkan minimum efisiensi? Jangan lupa seperti yang sebelumnya. Berarti kita perlu membandingkan saja kan. Yang ini dengan yang ini apakah lebih kecil, yang ini dengan ini apakah lebih kecil, dan seterusnya. Begitu pula yang max, berarti kebalikannya. Jadi kita bisa ngoding di bagian minimum, di bagian max kita cukup mengganti antara lebih kecil menjadi lebih besar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba coding dulu yang bagian awal. Kita tentukan dulu max sama dengan ini min ya. Min misalnya variabel min ya sama dengan 0. Kemudian seperti biasa kita perlu mengiterasi seluruh data yang ada di workers. Jadi for worker in workers, kita iterate dulu, kita pastikan dulu yang kita dapatkan adalah key-nya ya, worker. Kalau ini kita print, ini kita pass dulu supaya tidak ada yang error. Cek. Oh, benar. Di sini ada staff ya. Berarti kita memasukkan variabel worker aja ya sebagai datanya. Workers, berarti di sini kita gunakan staff, bukan worker. Kenapa kok staff? Karena ini menjadi suatu diambil dari argumen workers yang dimasukkan pada saat baris 33 memanggil fungsi staff mark efisiensi. Nah, karena ini udah ada argumennya, argumen ini dijadikan parameter dalam fungsi ini. Sehingga staff ini tuh sama dengan workers. Jadi kita panggil staff saja di dalam fungsi kita. Nah, ini kita bisa manfaatkan nih yang udah kita masukkan. Oke, berarti kita coba. Sekarang kita running. Oke, dapat ya nama-nama workernya, Cooper, Stanley, sampai Richards. Nah, Richards dapat ya. Tiga-tiganya dapat. Seluruhnya, bukan tiga-tiganya, ada 5-5-nya dapat. Nah, base resultnya masih none. Ya, karena belum kita setting apapun. Oke ya. Dapat kita seluruhnya untuk main key-nya. Selanjutnya kita seperti biasa, seperti yang sebelumnya di Hackathon, kita ambil performance-nya. Berarti kita buat if staff, kita buat dari workernya, kemudian kita ambil performance-nya. Yes, karena ini minimum ya, lebih kecil
dari apa ini, min. Nah, karena ini minimum, berarti variabel minimum ini yang sama dengan 0 ini nggak relate lagi ya. Berarti kalau minimumnya itu kita buat seakan-akan dia maksimumnya. Kebayang nggak? Kita lihat di sini. Ini tipsnya, yang dari tips ini yang kita pakai. Yang paling minimum itu 0. The highest-nya itu adalah 100. Kalau kita ingin mendapatkan yang minimum value, berarti kita membandingkan antara yang paling besar dengan minimum value yang ada di dalam performance-nya. Logiknya kan seperti itu ya. Karena apa? Supaya kita mendapatkan performance misalnya nih yang di Cooper 86 dibandingkan dengan 100. Nah 100 itu adalah minimum value yang kita udah setting, default value dari minimumnya. Ternyata dia lebih kecil nih yang staff worker performance-nya. Nah untuk mendapatkan minimum value-nya yang pertama adalah kita perlu set ulang lagi atau reinitiate lagi untuk yang minimum tadi dengan meng-assign nilai staff worker performance-nya ke dalam variabel minimum kita. Itulah kenapa minimumnya bukan 0. Beda kalau kita ngomong maksimum, karena maksimum kita mendapatkan dari kecil ke besar bertahap sampai ke yang highest. Kalau sekarang kita balik, minimum itu dari besar ke kecil, paling kecil untuk mendapatkan the lowest. Oke ya, semoga bisa menjelaskan. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita klik sini. Maka minimumnya kita set sebagai staff worker performance-nya. Nah, ini terus akan mengiterasi sampai mendapatkan yang paling kecil. Nah, setelah itu mendapatkan yang paling kecil, kita coba print dulu ya untuk memastikan betul nggak minimum itu nanti adalah yang paling kecil, bukan 100 lagi. Kita coba running. 69, coba kita cek apakah betul 69. Ya betul ya, ini 86, 69, 78, 91, 99. Oke dapat ya. Nah ini kita dapatkan, berarti kita tinggal return nilainya. Jangan lupa, karena ini best resultnya ini kita membutuhkan nilai dari fungsi ini, max ataupun minimumnya. Berarti kita perlu return, perlu pengembalian nilainya, return min. Ya, yang ini kita nggak perlu lagi, kita hapus untuk ngecek workernya tadi sebagai key-nya ya, key untuk masing-masing pekerjanya tadi. Nah ini udah kita dapat minimumnya, kita tinggal kopas ini ke staff maksimumnya, kita tinggal ganti max kembali menjadi 0. Kemudian kalau ini kita buat max, kita ganti variabelnya. Nah ini kita cek berarti yang paling besar ya. Ketika performa lebih besar daripada max, maka maxnya diganti dengan nilai max performance-nya yang lebih besar lagi. Ketika sudah mendapatkan semuanya, kita return maxnya. Nah, sekarang kita coba. Ini printnya masih ada muncul tadi? Oh, udah nggak ada ya, udah hilang semuanya. Nah sekarang kita coba running programnya, apakah sudah sama? Yes. Best resultnya 99, ya kan? Paling tertinggi 99 ya, di punya jari charts. Yang worst resultnya 69. Sekarang kita coba yang bagian checklistnya. Berhasil. Yes. Solve ya. Jadi kita cukup menambahkan fungsinya saja. Satu fungsi udah dapat, tinggal kita membalikkan saja. Karena logikanya sama, mirip. Oke, next. Yang ketiga. Yang ketiga, kita menuliskan program lagi. Ini kita hanya disediakan data awalnya. Dictionary dalam dictionary. Seperti biasa, nested data structure. Oke, ini kita disuruh untuk we are given a database. Oke, yang staff tadi in the marketing department if an employee performance level is less than 50. Oke. They are considered ineffective and are recommended to be fired. Oke, jadi employee yang di atas ini, tulisan Garcia ini dia dynamic berdasarkan database yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita perlu mendapatkan the key value key-nya si main ininya ya, main key-nya, karena ini ada main key-nya si Brown, Davis dan sebagainya. Kemudian ini key yang ada di dalamnya lagi. Kayak kita sebut aja sub key gitu ya untuk membedakan ya. Nah, nanti kalau ada dalam-dalamnya lagi ya kita udah paham maksudnya, berarti ada di dalam key yang ada di utamanya tadi. Nah, kembali lagi ke sini, kita perlu mendapatkan nama Garcia-nya. Berarti kita perlu mengiterasi dulu.
dengan cara ngecek performanya yang lebih kecil dari 50 itu siapa, ya kan? Seperti biasa, for worker in staff, ya kan? Kita cek if staff worker, key-nya worker ya, worker yang performansnya lebih kecil, less than ya, less than, tidak, bukan less than or equal, less or equal than, bukan ya, tapi less, cukup lebih kecil saja 50, maka simpan namanya dalam variabel name kita, misalnya ya, supaya untuk mempermudah kita mendapatkan nama si Garcia ini, kita assign namanya ini menjadi nama si key utamanya, karena kebetulan key utamanya itu adalah Garcia ini ya, Garcia ini berarti dia si workernya kan. Simpan namanya ke dalam si worker ini, simpan ke dalam, diassign ke variabel name kita. Oke, nah udah dapat, inisiasinya juga sudah oke. Kemudian kita coba cek apakah betul name-nya itu adalah Garcia. Name. Oke, kita coba dulu, kita tes. Oke, udah muncul ya Garcia-nya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nama ini ke dalam kalimat yang ini, employee titik-titik recommended for dismissal. Berarti kita coba lihat dulu untuk yang, lihat dulu ya ketentuan pertamanya ya, write a function that identify ineffective employee and return their last name. Berarti dalam bentuk function ya. Ini kita convert ke dalam bentuk function. Oke, kita buat dalam bentuk function dulu. Def, misalnya namanya kita buat sama aja ya, bebaskan nama functionnya ineffective. Kemudian titik 2 kita copy saja ini. Oke, sesuaikan. Ups. Oke, tap. Kita udah dapatkan name-nya tadi ya, si Garcia tadi. Kemudian di sini kita lihat employee recommended, and return their last name. Return their last name. Oke, kita return berarti. Kita ikutin saja apa yang diminta dalam soal, return name. Nanti dia fungsi ini akan mengembalikan suatu nilai name yang berbentuk string, yaitu si Garcia tadi ya. Nah, ini kita hapus berarti. Selanjutnya diminta apa? If any are found, employee recommended for dismissal is display. Berarti kalau ini ditemukan, maka if there is no such number, an empty string is written. Oke, nice. Empty stringnya udah dapat ini ya. Empty stringnya berarti kalau ini nggak dapat yang lebih kecil dari 50, return name-nya itu dia kosong. Berarti udah oke. Tinggal kita menampilkan yang tulisan ini ya, employee Garcia dan sebagainya. Kita kopas dulu, print, kopas employee recommended. Nah, ini diantara ini ya, berarti kita ambil di sini fungsi ineffective, kita panggil, koma, kita tambahkan lagi di sini tanda petik. Nah, jadi employee, pengembalian nilai dari fungsi ineffective ada si Garcia, dilanjutkan dengan recommended for dismissal. Sekarang kita coba dulu barisan pertama. Gak apa-apa ya, kita coba satu-satu supaya kita kebayang nih. Oh, ini nih trackingnya udah bener nih. Nah, ini ada bener ya. Oke, employee Garcia recommended for dismissal. Oke, nice, berarti udah dapat. Nah, selanjutnya yang kedua, apply the function to the employee base. Nah, ini ya, employee base-nya itu ini. Nah, function yang udah kita dapatkan tuh ini, employee base, then remove any ineffective employee from the general list. Kalau mau nge-remove dictionary, kita gunakan operator del, ya kan? Nah, berarti kita cukup del, ya kan? Kemudian bagaimana cara remove-nya? Kita panggil dulu nama dictionary-nya, kemudian kita apply si function-nya ini. Kan kita udah tahu, yaitu si Garcia kan tadi kan. Kemudian kita coba cek apakah Garcia udah hilang. Print stop. Oke, kita coba. Nah, Brown, Davis, Miller, kayak Garcia udah hilang ya, tinggal Brown, Davis, Miller ya.
berarti udah oke nih baris ke-28 untuk menghapus si Garcia. Selanjutnya kita tinggal melakukan repetisi ini ya harusnya ya kalau sesuai dengan gambar. After that, type in the column the names of the remaining employees with the note effective employees. Oke, kita copy dulu aja supaya tidak terjadi kesalahan tulisan. Ini dulu, kemudian kita repeat, kita ulang, kita iterate apa yang ada di dalam datanya. For worker in staff, nama-namanya saja ya. Berarti itu adalah main key-nya. Berarti kita cukup print main key-nya saja. Print worker. Oke. Kita coba apakah sudah sesuai dengan tampilan. Employee Garcia recommended for dismissal, effective employee Brown Davis Miller. Oke ya, sama ya, Brown Davis Miller. Apakah perlu di sort atau perlu disesuaikan lagi? Enggak ya, cukup ya. Apakah ada lagi? Enggak ada. Sekarang kita coba pakai checklistnya. Oke, nice ya. Sudah solve semuanya. Oke, ini adalah bagian terakhir untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga bisa membantu. Selanjutnya udah nggak ada lagi, tinggal emoticon saja. Semoga bisa membantu dalam proses pembelajarannya. Jika ada yang perlu dipertanyakan atau ingin didiskusikan dengan Mister, silakan hubungi Mister lewat WA boleh, Instagram boleh, atau di grup juga boleh. Sesuaikan dengan mana yang lebih nyaman untuk melakukan diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan happy coding all.